Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Pembicaraan kontrak baru Leon Goretzka di Bayern Munchen sudah mendekati akhir, dengan pihak klub yakin bisa mempertahankan sang pemain 26 tahun itu, jebolan VfL Bochum. Sementara itu, situasi berbeda terjadi untuk pemain Prancis Corentin Tolisso dengan Juventus tengah melakukan pendekatan. Kemungkinan besar mantan pemain Lyon itu akan meninggalkan Allianz Arena. Komentator transfer Fabrizio Romano mengatakan tidak ada tawaran masuk untuk Donny van de Beek. Tidak ada pembicaraan antara Arsenal dan Manchester United menyangkut pemain Belanda tersebut. Pemain muda Eddie Nketiah menerima penawaran kontrak baru dari Arsenal pada pekan pertama Juni 2021. Saat ini setidaknya ada 4 tim lain yang berminat menggunakan jasa Nketiah: Watford, Crystal Palace, dan West Ham, selain Bayer Leverkusen dari Bundesliga. Kiper tua yang sudah berusia 35 tahun, Tom Heaton, akan menjalani tes medis di Old Trafford untuk menjadi kiper pelapis atau kiper ketiga Manchester United. Kontraknya akan berlangsung sampai dengan 2023 plus opsi perpanjangan 1 musim lagi. Negosiasi transfer Jadon Sancho antara Manchester United dan Borussia Dortmund masih terus berlangsung. Belum ada perkembangan lagi, dengan BVB masih bertahan pada harga 1,6 triliun rupiah. Tawaran dari Red Devils 1,2 triliun. Klub raksasa Inggris itu harus menaikkan harganya jika ingin mendapatkan Sancho. Ronald Koeman terlibat langsung dalam negosiasi Memphis Depay dan sepertinya sudah mendekati akhir. Perjanjian akan ditandatangani sebelum tanggal 19 atau 20 Juni 2021. Barcelona sudah menaikkan tawaran gaji untuk sang pemain Belanda. Gianluigi Buffon mengatakan dia batal pensiun dan akan kembali membela Parma. Klub itu merupakan klub di mana Buffon pertama kali terkenal sebelum dia pindah ke Juventus. Itu sudah 26 tahun yang lalu. Kontraknya di klub divisi kedua Liga Italia itu akan berdurasi sampai dengan 2023. Klub Liga Prancis, Nice, akan membeli Jean-Claire Todibo secara permanen dari Barcelona dengan harga berada pada kisaran 146 miliar rupiah. Tidak ada klausul pembelian kembali. Paulo Fonseca sedikit lagi akan diumumkan sebagai manajer baru Spurs, mungkin pada hari Rabu atau Kamis waktu Indonesia, dengan mantan manajer Roma itu sudah resmi memegang Tottenham Hotspur. Daniel Levy sudah menyetujui pengangkatan Fonseca, dan Direktur Sports yang baru, Fabio Paratici, sangat menyukai Fonseca. Jika Anda masih ingat, pada final Carabao Cup 2019 melawan Manchester City pada era Maurizio Sarri, kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga pernah menolak untuk diganti. Insiden itu sangat membuat marah sang pelatih Italia yang hampir saja meninggalkan lapangan karena merasa diremehkan. Tetapi kini dengan Maurizio Sarri resmi menjadi pelatih kepala di Lazio, dia berminat untuk mendatangkan kiper Spanyol Kepa ke ibu kota Italia tersebut. Everton tengah melakukan pembicaraan dengan Sporting Lisbon dalam usaha meminjam gelandang 22 tahun Matheus Nunes. Klub Portugal itu mungkin akan setuju untuk meminjamkan sang pemain jika ada klausul kewajiban untuk membelinya sebesar 400 miliar rupiah pada akhir masa pinjaman. Newcastle United juga pernah menyatakan minatnya pada Matheus Nunes pada bulan Januari 2021. Komentator Rio Ferdinand mengatakan Victor Lindelof lebih cocok bermain bagi tim nasional Swedia daripada bagi Manchester United. Bek itu terlihat lebih determinan dan lebih rajin menutup ruang daripada saat bermain dengan seragam setan merah.
Kontrak Ashley Young di Inter Milan akan berakhir pada musim panas 2021. Dia menerima tawaran kontrak dari klub kecil Liga Inggris, Burnley. Mantan pemain Manchester United yang kini sudah berusia 35 tahun itu menerima tawaran baru dari Inter sesudah tampil sebanyak 34 kali pada musim 2020-21 dan membantu Nerazzurri memenangkan gelar juara Serie A. Presiden baru Barcelona, Joan Laporta, masih penasaran dengan Matthijs de Ligt dan akan mengajukan penawaran barter Antoine Griezmann dan Ousmane Dembele guna mendapatkan pemain Belanda itu pada musim panas 2021. Pada tahun 2019, Barca merupakan klub terkuat yang mendekati pemain Ajax Amsterdam tersebut, tetapi De Ligt pada waktu itu memilih untuk pindah ke Juventus dengan harga mencapai 1,3 triliun rupiah lebih. Kini setelah 2 tahun di Italia, De Ligt mungkin akan mempertimbangkan karir baru di Spanyol. Pemain yang ditolak di mana-mana, Philippe Coutinho mungkin bisa kembali ke Liga Inggris, bukan bersama Liverpool lagi melainkan Leicester City. Mantan manajernya dulu di Anfield, Brendan Rodgers akan mengajukan tawaran transfer sebesar 400 miliar rupiah untuk mendapatkan striker Brasil tersebut. Coutinho hanya berhasil mencetak 15 gol saja di ajang La Liga dari 64 penampilan di divisi teratas Liga Spanyol. Jika Leicester City berhasil mendapatkannya dengan harga 400 miliar rupiah, maka itu merupakan harga yang sangat murah, karena Philippe Coutinho didatangkan ke Barca dengan uang 2 triliun rupiah, tetapi gagal memenuhi ekspektasi semua orang. Sudah tahu tawaran gaji yang diberikan oleh Manchester United pada Jadon Sancho, 7 miliar rupiah per pekan. Dengan gaji sebesar itu, maka Jadon Sancho akan menjadi pemain dengan gaji nomor 2 terbesar di Old Trafford. Hanya kalah dari David De Gea. Ia juga akan masuk dalam 1 dari 5 penerima gaji terbesar di Premier League. Negosiasi Manchester United dan Borussia Dortmund masih berlangsung dengan keduanya belum sepakat soal selisih harga sebesar 10 juta pound atau setara 200 miliar rupiah saja. BVB masih bertahan pada harga 1,6 triliun rupiah guna bersedia melepaskan Jadon Sancho kembali ke Inggris. Itulah semua dari kilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.